anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 mengenai bermain di tempat wisata. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan, yang kedua, menyanyikan lagu layang-layang, yang ketiga, menghitung pembagian dalam soal cerita, dan yang keempat, membuat hiasan dari kerang. Hari ini kita masuk pada subtema 4, judulnya bermain di tempat wisata. Bu Guru mengumumkan kabar gembira, kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Nah, apakah kamu senang berwisata? Apa yang dilakukan saat sedang berwisata? Ayo mengamati gambar berikut ini. Perhatikanlah gambar di bawah ini dengan cermat. Pada pembelajaran 1 kali ini, Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Lihatlah, mereka sedang bermain layang-layang. Kira-kira apa cerita yang cocok ya untuk gambar di atas? Ayo membaca. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. 2 orang temanmu akan membacakannya ke depan kelas. Nah, setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahamanmu. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Benny? Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, sekarang ayo menulis. Bagaimana hasil tertekaanmu tadi? Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca? Lalu apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Benarkah penggunaan tanda bacanya? Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Iya, mereka merasa sangat senang sekali. Kita tulis pada tempat jawaban ya. Lalu siapa yang ingin bermain layang-layang? Iya, Benny dan temannya. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang. Judulnya Layang-Layang, pencipta NN. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang,
Ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Lalu, bagaimana hasilnya, Siti? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Berarti 6 dibagi 1. Nah, ternyata Benny mendapatkan 6 layang-layang. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya? Benar sekali. Nah, sekarang ayo berlatih. Selesaikanlah soal berikut dengan teliti. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Artinya 5 dibagi 1. Hasilnya? Iya, hasilnya sama dengan 5. Lalu yang kedua, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Artinya 7 dibagi 1. Hasilnya yaitu sama dengan? Iya, sama dengan 7. Untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Pembagian 1. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo membaca. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Ada satu lagi yang aku temukan, kata Siti. Wah, hebat Siti. Apakah itu? Nah, begini. Tadi kan Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu akan dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Bayu, Lani, Udin, dan Edo. Lalu berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Benar sekali. Wah, Siti hebat ya. Kamu juga hebat, Benny. Sekarang ayo berlatih. Kerjakan soal berikut dengan teliti. Yang pertama, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Artinya 7 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 1. Lalu yang kedua, ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny? Artinya 2 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1. Benar sekali. Nah, untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo mencoba. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang.
Setiap orang mendapatkan bingkai yang sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Artinya 32 dibagi 4. Berapa? Iya, sama dengan 8 bingkai. Lalu yang kedua, sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Artinya 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6 layang-layang. Nah, untuk soal yang selanjutnya, coba ajaklah orang tuamu untuk menjawabnya. Lalu, tulislah jawabannya di bukumu masing-masing ya. Sekarang bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Ayo, kita kumpulkan. Tapi aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, sekarang coba kalian persiapkan alat dan bahan untuk membuat figura. Buatlah karya hiasan dari kerang. Seperti ini ya. Untuk kerjasama dengan orang tua membimbing siswa dalam menggunakan kalimat matematika. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.